Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya pada video KKN Mandiri 2021 siklus yang ketiga dengan tema kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sesuai dengan domisili saya sendiri. Baik, saya Siti Sumiati dengan NIM 19510186, Pendidikan Matematika, IKIP Siliwangi Bandung, dengan dosen pembimbing Ibu Puji Nur Fauziah MPD. Pada kegiatan siklus 3 ini, kita fokus pada kegiatan wawancara dan observasi untuk kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat, yaitu dengan mewawancarai 2 pelaku usaha UMKM. Untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Edi Ahmad Dimyati. Beliau memiliki usaha Maslahah Flowers yang fokus untuk membudidayakan bunga potong yang didirikan sejak tahun 2015. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Edi Ahmad Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Saya dari IKIP Siliwangi ingin menanyakan beberapa tentang usaha Bapak di masa pandemi. Boleh ya Pak ya? Iya sih. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai usaha Bapak yang Bapak jalankan sekarang ya, ketika sebelum pandemi dan sekarang pada masa pandemi? Apakah ada pengaruhnya nggak pandemi ini terhadap kita Bapak? Kalau ditanya berpengaruh sih, alhamdulillah tidak ya. Dikarenakan saya hanya fokus menanam saja di ladang. Sedangkan masalah penjualan setelah panen kami menjualnya langsung ke tangkap. Jadi tidak berpengaruh untuk segi penanaman. Khususnya untuk Bapak ya. Khususnya untuk Tapi yang saya lihat gitu di video-video yang tersebar gitu, ketika bunga potong ini dibuang lah atau gimana, itu mungkin karena pas waktu panen dan ketika panen dan masaknya di PPKM atau apa ya gitu Pak ya. Tidak ada orderan di sananya mungkin ya. Nah, kalau ada nggak sih kendala Bapak saat menjalankan usaha pada masa pandemi, khususnya kalau pada PPKM ini? Kalau untuk menjalankan saya sedianya segitu saja Bu ya. Jadi tidak ada kendala sama sekali alhamdulillah. Jadi kami hanya tadi yang saya bilang tadi, kami hanya menanam saja. Jadi fokus saja memproduksi begitu. Jadi urusan penjualan itu kami langsung jual ke pelak, dari pelak kemudian langsung ke pasar. Lalu gimana sih perkembangan usaha Bapak selama masa pandemi? Masih gitu-gitu aja atau meningkat atau menurun? Kalau urusan perkembangan kayaknya menurun ya. Kalau dari segi produksi kimia alhamdulillah tidak ada kendala. Kalau dari segi ada berpengaruh. Jadi ketika kita panen, kita menjualnya ke pelak, nah mungkin dari pelak menjualnya ke pasar, dikarenakan di pasar untuk sekarang sepi. Jadi cukup berpengaruh menurun. Ya, jadi penjualan Bapak juga tidak seperti ketika sebelum pandemi mungkin ya. Mungkin sedikit menurun gitu ya. Harganya gitu ya Pak. Dari segi harga menurun, terus juga kadang-kadang dari segi pembayaran juga agak terlambat. Oh, jadi pembayaran dari Tengkulak ke Bapak sebagai petani itu terlambat karena mungkin di pasarnya juga dikarenakan ketegangan seperti sekarang ini. Lalu bagaimana sih cara pemasaran yang Bapak lakukan untuk usaha Bapak? Untuk pemasaran saya untuk saat ini open ya Bu, dikarenakan saya fokus di saya bilang tadi di kebun saja. Jadi kami ketika panen, nah kami memotongnya paling langsung ke tangkap. Jadi Bapak sudah punya langganan sendiri gitu ya? Ketika panen ya sudah langsung ke Tengkulak, tidak kemana-mana lagi gitu ya Pak. Lalu tanggapan atau harapan Bapak mengenai pandemi COVID yang masih belum berakhir ini gimana sih Pak?
untuk COVID yang hampir 2 tahun ya, Iya, kayaknya sudah hampir 2 tahun Pak. Meresahkan gitu, kebanyakan masyarakat resah kan ya Pak ya. Khususnya untuk petani buat saya seperti saya, khususnya petani bunga seperti saya ini berharap sih untuk COVID-19 sendiri cepat berakhir ya. Iya. Cepat berakhir dikarenakan memang kalau lama-lama seperti ini berpengaruh sangat Iya. terasa gitu. Itu mungkin Bapak cukup pertanyaan dari saya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, seperti Amin. yang diharapkan semua orang di dunia ini mungkin ya Pak. Nah, untuk apa sih, agar gitu ya pandemi ini cepat berakhir, mungkin kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bapak. Ini saya ada sedikit masker dan hand sanitizer Bapak, semoga bisa dimanfaatkan ya Bapak. Mohon maaf diterima. Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin nanti saya observasi lebih lanjut di belakang layar aja ya. Ya, Saya mau silakan. lihat ke kebun atau bagaimana. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Dan berikut hasil observasi pada usaha Bapak Edi, yaitu budidaya bunga potong. Yang pertama yaitu ada bunga kerisan potong dengan berbagai jenis dan juga warna. Bunga kerisan potong umumnya dapat dipanen setelah 3 bulan penanaman, dan pada bulan pertama selama 1 bulan penuh diberi pencahayaan lampu dan harus menggunakan greenhouse. Berikutnya ada tumpang sari atau bunga pikok. Berbeda dengan bunga kerisan, bunga pikok tidak usah menggunakan greenhouse, cukup di lahan yang terbuka, tapi tetap menggunakan pencahayaan atau penerangan lampu selama 1 bulan di awal penanaman. Dan untuk masa panen sama halnya dengan bunga kerisan, yaitu 3 bulan bisa dipanen. Baik, untuk narasumber yang kedua adalah Bapak Doni Sri Wahyudi. Beliau memiliki usaha agen kurma Al Barokah yang menjual berbagai jenis kurma yang diimpor langsung dari Mekah dan Madinah. Beliau memulai usahanya pada tahun 2018. Berikut wawancara yang dilakukan pada Bapak Doni Sri Wahyudi. Saya dari IKIP Siliwangi ingin menanyakan tentang perkembangan usaha Bapak di masa pandemi. Boleh Bapak? Boleh, sekarang. Ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai usaha Bapak yang dijalankan sebelum dan ketika masa pandemi ini? Apakah berpengaruh terhadap usaha Bapak? Berpengaruh, tentu pasti. Sebelum pandemi minat beli masyarakat lumayan tinggi, tapi setelah pandemi yang kita rasakan jauh sangat menurun untuk daya beli masyarakat, terutama di kota Cianjur. Lalu apakah ada kendala Bapak saat menjalankan usaha pada masa pandemi, khususnya PPKM ini Bapak? Kendala tentu juga pasti ada ya, yang kita rasakan di lapangan, terutama ketika kita mau mendapatkan atau membeli barang gitu yang memang usaha yang kita jalankan ini
ini barangnya barang impor. Nah, ketika di musim pandemi PPKM seperti ini, banyak kesulitan-kesulitan yang kami dapatkan di lapangan. Jadi untuk saat mendapatkan pengiriman barang. gitu, Saat pengiriman barang terkendala gitu kan. terkendala. Apalagi saat PPKM ini ya Pak ya. Ya, Lalu bagaimana sih perkembangan usaha Bapak selama masa pandemi? perkembangan Adakah ya. perkembangan atau malah menurun gitu Bapak? menurun. Menurun ya. Dari sebelum pandemi dan sekarang berarti yang Bapak rasakan usaha Bapak menurun gitu ya. Kita mengalami penurunan dalam usaha. Lalu bagaimana sih cara pemasaran yang Bapak lakukan untuk usaha Bapak pada masa pandemi ini? Sejak saat pandemi kita dituntut untuk memasarkan produk kita lewat sosmed, terutama di Facebook dan WA Instagram. Jadi secara online ya, Secara Bapak ya? online, jadi secara online. Tapi dulu sebelum pandemi apakah sudah online atau offline saja? Persentasinya dulu 50-50. 50% di online, 50% juga di offline. Tapi sekarang berbalik hampir 80% itu sudah kita lakukan secara online. Tanggapan Bapak mengenai pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini gimana sih Pak? Ya, harapannya semoga pandemi ini segera berakhir, juga UMKM masyarakat kembali normal seperti sedia kala, juga tidak terjadi yang namanya kemerosotan ya dalam usaha. Khususnya usaha mikro, kecil, menengah Ya. Terima kasih Bapak, sekian pertanyaan dari saya. Mungkinnya terima kasih Bapak sudah bersedia saya wawancarai. Ya. Mungkin nanti lebih lanjutnya saya akan observasi di belakang layar ya Bapak. Baik, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Berikut hasil observasi pada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Doni Sri Wahyudi, yakni toko agen kurma Al Barokah, yang dimana di toko ini tersedia berbagai macam kurma seperti kurma ajwa, kurma sukari, kurma Tunisia, dan banyak lagi. Kurma-kurma ini diimpor langsung dari Madinah dan Mekah. Di sini tersedia berbagai ukuran pada kemasan kurma, yaitu mulai dari 500 gram sampai dengan 10 kg. Nah, ini adalah kurma sukari dengan ukuran 3 kg. Kurma yang paling manis. Selama masa pandemi, penjualan hampir 80% dilakukan secara online melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Terima kasih sudah menonton